Sahabat Kids, selamat hari Minggu. Yeay, wah adik-adik gak kerasa ya, udah bulan Agustus nih. Kak Elsya sama Kak Heni berdoa semoga penyertaan Tuhan Yesus selalu ada buat adik-adik ya. Adik-adik sukacita terus, semangat terus, oke? Sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau ingetin apa dulu nih Kak Heni? Kita mau ingetin ayat hafalan kita minggu lalu Kak Elsya. Ayat hafalan kita minggu lalu terdapat di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-8. Yuk kita ulangi sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Amin. Oke, adik-adik udah siap memuji Tuhan kan? Kita sama-sama berdiri yuk. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Yeay, puji Tuhan. Kita bersuka cita hari ini, tapi kita setelah ini kita juga harus mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Yuk kita lakukan pujian ini. Yesus, sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku.
syukur saat ini kita mau berdoa bersama-sama, kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus sahabat kami, Tuhan Yesus yang sangat baik bagi kami, Tuhan Yesus yang setia bagi kami, dan kami juga mau setia kepada Tuhan. Bapa, kalau sebentar juga kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kamu siapkan hati kami, kamu jadi hati yang lembut, hati yang mudah dibentuk oleh Tuhan. Tuhan memberkati yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, kakak-kakaknya ada, boleh menerima urapan dari Tuhan, dan apa yang Tuhan mau Tuhan sampaikan buat kita hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Rehoboth Kids, jumpa lagi bersama Kak Yulia. Hari ini kita mau bercerita firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius 9 ayat 9 sampai 13. Hari ini kita bercerita tentang seorang murid yang dipanggil oleh Tuhan dan akan dijadikan sebagai muridnya Tuhan Yesus. Kira-kira adik-adik tahu enggak siapa ya? Nah, kalau menurut bacaan Injil Matius, Matius itu adalah orang Yahudi dan dia bekerja sebagai pemungut cukai. Dia bekerja di pemerintahan Romawi, jadi setiap hari dia harus pergi ke rakyat Yahudi untuk memungut uang untuk pemerintah Romawi, karena pada waktu itu dia bekerja di pemerintahan Romawi pada waktu itu. Nah, memang pekerjaannya Matius itu adalah sebagai pemungut cukai, mengambil pajak dari orang-orang Yahudi. Tetapi ada yang petugas itu, pemungut cukai itu, mereka itu tidak jujur. Contohnya seperti ini, seumpamanya pemerintahnya bilang begini, kamu nanti ngambil uangnya itu 100.000 ya, tapi dia ngambil berapa? 150.000 contohnya. 150.000. Nanti yang 100.000-nya untuk pemerintahan Romawi, terus 50.000-nya itu dimasukin di dalam kantongnya. Ini punyaku. Jadi orang-orang pada waktu itu tidak senang sama pemungut cukai, tidak senang sama Matius karena dia tidak jujur. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus berada di Kapernaum. Kemudian dia melihat Matius. Oh, Matius lagi buat apa? Matius lagi sibuk. Terus itu Tuhan Yesus ajak Matius, bilang seperti ini, mari ikutlah aku. Kira-kira senang gak sih kalau diajak sama Tuhan Yesus? Wow, Matius itu sangat gembira. Dia berjalan terus itu mengikuti Tuhan Yesus. Nah, dia percaya bahwa dia itu adalah orang berdosa. Dia sadar bahwa dia itu adalah orang berdosa dan dia percaya, Matius percaya bahwa Tuhan itu bisa mengampuni dosanya. Tetapi adik-adik tahu, ada orang-orang Farisi. Dia bilang, waktu itu Matius itu ajak murid-muridnya Tuhan Yesus, terus itu makan di rumahnya Matius. Tetapi orang-orang Farisi ngintip-ngintip gini, orang-orang Farisi itu bilang kepada murid, Tuhan Yesus kok mau ya berteman sama orang berdosa? Bilang begitu. Tetapi Tuhan Yesus bilang begini, aku itu datang ke dunia itu untuk orang berdosa. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini untuk orang berdosa, bukan orang-orang yang baik aja. Tuhan datang itu bukan untuk orang-orang yang baik aja, tapi untuk orang-orang berdosa. Nah, sekarang Kak Yulia punya sesuatu. Ini Kak Yulia punya 2 botol. Yang satunya airnya putihnya jernih, yang satu airnya kotor berwarna merah seperti ini. Nah, adik-adik, Tuhan itu datang ke dunia ini untuk orang berdosa. Orang berdosa itu seperti apa ya, Kak? Orang berdosa itu sepertinya gini,
orang yang berdosa itu suka berbohong, ya kan? Suka berbohong, terus itu tidak sopan sama papa sama mama, terus itu tidak sopan sama teman-teman, suka ngomong yang gak baik kepada teman-teman. Nah, ketika Tuhan itu, kita datang kepada Tuhan seperti Matius, dia percaya bahwa dia itu orang berdosa. Ketika dia datang sama Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan itu akan menebus dosanya. Jadi dosa bohong, contohnya dosa bohong. Kita mau datang kepada Tuhan, ini umpamanya kita berbohong, datang kepada Tuhan, kita datang minta ampun sama Tuhan. Tuhan apa? Menghapus dosa kita. Tapi tidak sampai di situ aja, adik-adik. Ketika kita udah minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni dosaku, aku suka berbohong. Ya, kita datang kepada Tuhan, Tuhan udah menghapus dosa kita. Tapi setiap hari kita harus apa? Oh, Tuhan itu baik kok, nanti terus menghapus dosaku seperti itu. Tapi kita harus apa? Ketika Tuhan kita percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa kita, Tuhan sudah menghapus dosa kita, kita mau apa? Mau menjadi anak yang baik, yang jelek menjadi baik, yang suka berbohong tidak boleh berbohong, yang suka berkata yang kasar tidak boleh berkata yang kasar, terus itu suka melawan papa sama mama tidak boleh lagi melawan sama papa sama mama. Kita harus menjadi anak yang baik karena kita ini adalah anak Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan itu selalu baik, dan Tuhan itu sebesar apapun dosa kita, Tuhan selalu baik kepada kita, Tuhan selalu menghapus dosa kita. Nah, adik-adik, kalian tahu nggak kalau Matius itu ketika Tuhan mengajak dia menjadi muridnya Tuhan Yesus, dia ikut Tuhan Yesus, kemudian apa? Adik-adik tahu nggak? Dia menulis, dia tetap melayani Tuhan, dia menulis sebuah buku namanya Injil Matius. Tapi sebenarnya itu Matius itu namanya itu adalah Lewi. Itu adalah Lewi, dia itu adalah anak dari Alfeus, dan dia itu adalah orang Yahudi, dan dia percaya bahwa Tuhan itu selalu baik kepadanya dan Tuhan itu sudah menghapus dosa. Dia sadar bahwa dia itu orang berdosa. Nah, adik-adik, kita mengakhiri cerita kita hari ini. Kita mau berdoa bersama-sama ya, tangannya dilipat, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami percaya bahwa Tuhan selalu baik bagi kami, dan sebesar apapun dosa kami, baik itu dosa berbohong atau apapun itu, kami percaya bahwa Tuhan selalu menghapus dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, jadikan kami menjadi anak yang baik, anak yang selalu taat sama papa sama mama, anak yang selalu melakukan hal-hal yang baik bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Bye-bye Rehoboth Kids. Oh iya, Kak Yulia lupa, ada satu ayat hafalan ya, terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih. Bye bye Rehoboth Kids.